Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan baca mulai ayat yang ke-11. Jika saudara sudah temukan, kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar firman Tuhan dari hal memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus ini? Firman Allah mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Siapakah orang percaya ini? Mereka yang telah lahir baru, menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjalani hidup barunya. Jadi bukan cuma hidup baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena kita kudus, tapi karena kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Himpunan orang-orang kudus inilah yang kemudian disebut eklesia atau disebut gereja. Dalam bahasa Portugis yang diindonesiakan, igreja, gereja. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya. Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya. Dan kalau dikatakan orang-orang kudus, berarti setiap, tidak ada yang luput. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang memperlengkapi orang-orang kudus, mindset kita tentang gereja perlu
paradigma kita, mindset kita tentang gereja perlu berubah. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sebab? Karena kalau kita, paradigma kita dalam pemahaman atau pengertian tentang apa itu gereja, kita tidak akan pernah dapat menerima ini. Dan kita tidak pernah mau diperlengkapi. Saudara, saya berikan gambaran sedikit sebelum lanjut di sini. Orang-orang kudus, sekarang kita keluarkan. Nah, di sinilah. Bisa saudara tangkap dan renungkan, begitu luar biasa perhatian Tuhan terhadap saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai orang percaya. Dan apakah saudara dan saya sempat memikirkan dan merenungkan, kenapa kita sudah jadi orang percaya yang dikuduskan oleh darah Yesus Kristus di kayu salib, masih perlu lagi diperlengkapi? Ini ada apa? Bukankah cukup Tuhan menyelamatkan kita masuk dalam kerajaan sorga sesudah kita mati? Bukankah cukup Tuhan memberkati kita di dunia ini dengan berlimpah? Bukankah cukup Tuhan membentuk karakter kita sesuai dengan dirinya sehingga kita menjadi seperti Yesus? Mengapa kita masih harus diperlengkapi lagi? Kata diperlengkapi berarti ada yang masih kurang, ada yang belum lengkap, makanya dilengkapi. Ini dulu, ya, sampai di sini. Dan saudara tahu apa saja yang Tuhan sediakan untuk memperlengkapi kita, dan seberapa pentingnya kelengkapan itu pada diri seorang percaya sehingga Allah harus berbuat demikian. Coba tolong baca lagi ayat 11. Sudah dapat? Ayat 11. 2, 3. Iya, pelan-pelan. Dialah yang memberikan baik apa? Ya, saya tulis dulu ya. Rasul-rasul, bukan cuma satu rasul, semuanya jamak. Kemudian nabi-nabi, apalagi pemberita Injil atau penginjil, apalagi gembala-gembala, apalagi dan pengajar-pengajar atau guru-guru. Untuk apa? Kalimat berikutnya untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Mari kita renungkan serius. Sudah apa yang kurang pada diri kita ini sehingga Tuhan harus memperlengkapi? Dan untuk memperlengkapi kita, Dia harus menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Mari kita renungkan, saudara. Sudah apa yang kurang pada diriku ini sehingga Tuhan harus menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar atau guru-guru untuk memperlengkapi saya, saudara, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Apa yang kurang pada diri kita ini? Bukankah cukup salah satu di antara 5 ini?
Tapi Tuhan tahu persis itu tidak cukup hanya dari salah satu. Maka Tuhan menyediakan ini hanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Dan inilah yang sering disebut 5 jawatan, 5 instansi. Itu sebabnya setelah kita mengetahui sampai di sini, itulah sebabnya mengapa saya katakan paradigma kita tentang apa itu gereja harus berubah. Kalau tidak, kita tidak pernah dapat menerima Tuhan memperlengkapi atau diri kita diperlengkapi oleh Tuhan. Mindset tentang apa, paradigma apa yang harus berubah? Baik pihak gereja maupun pihak orang percaya hanya sebagian besar hanya menganggap gereja tempat kebaktian dan saya mau ke kebaktian dan saya cukup beribadah, selesai. Makanya supaya banyak orang datang beribadah, gereja harus pintar-pintar bikin acara yang menarik supaya banyak orang datang. Beda dengan tempo dulu. Orang datang karena kuasa Allah. Mari saudaraku, kita renungkan. Ada juga yang punya mindset begini di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda ini harus tertampung. Paling tidak mereka bisa menyalurkan bakat atau kata lain talentanya. Ini juga harus berubah. Gereja bukan tempat mengembangkan bakat. Saya satu saat beli kamera ini di langganan salah satu toko. Kemudian dia tahu kalau saya hamba Tuhan dan dia curhat. Wah, anak-anak muda kami pada hilang. Hilang kemana kok? Pindah gereja. Bukan hilang pergi ke dunia, tidak. Pindah gereja. Dan mereka di sana rasa senang dengan gereja itu. Karena memang nuansa muda. Wah, ada juga gereja punya nuansa. Ya. Musiknya, lightingnya, dan lain sebagainya. Jadi semua pada pindah di sana. Banyak gereja ini cuma pakai piano. Kita sudah tahu kan gereja apa. Jadi kami majelis berunding. Bagaimana caranya anak-anak muda kita ini tidak lari ke gereja lain, tapi bisa betah di sini. Yang lain mengusulkan, yang lain bertanya, apakah memangnya di sana itu ada apa? Memang mereka punya selera terpenuhi karena di sana musiknya luar biasa. Dekorasinya, lightingnya, dan lain sebagainya memang nuansa muda. Dan mana bisa anak muda kita sekarang bisa tahan duduk dengan amin. Nah, maka dalam rapat majelis itu disetujuilah. Oke, gereja kita juga harus pakai musik, tapi cuma untuk anak muda. Hari Minggu tetap kita amin. Maka dibagilah. Khusus ibadah anak muda, musik lengkap. Khusus ibadah Minggu, tetap amin. Saudara, pertanyaannya, inikah jawaban?
Untuk sementara ini jawaban. Tetapi ketika kita kembali kepada firman, ternyata itu bukan jawaban. Jadi, seringkali ketika gereja Tuhan mengalami problem, mulai goyah, dan mulai cari jalan sendiri, mulai membahasnya, padahal Alkitab sudah menetapkan. Jadi ketika mindset kita, paradigma kita tentang gereja Tuhan, himpunan orang kudus yang adalah eklesia ini, tidak dirubah dan tidak kembali kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan tidak mau dilengkapi dan tidak bersedia melengkapi, dan hamba-hamba Tuhan, pihak gereja Tuhan juga tidak memusingkan tentang ini bahaya besar bagi gereja Tuhan, bagi kita sekarang yang sedang hidup pada akhir zaman. Jangan kita anggap, saudara, bahwa ya kita dari akhir zaman, sekarang 2014 akhir zaman dan lain sebagainya. Kita jangan berpikir akhir zaman ini dengan pikiran kiamat. Oh, itu masih lama. Tapi yang menanti, yang ada di depan kita ini adalah pengangkatan gereja. Gereja disingkirkan. Tuhan mengangkat orang-orang kudusnya. Dan mereka yang tertinggal, mereka inilah yang mengalami malapetaka besar yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi di kemudiannya, selain daripada apa yang Tuhan sudah firmankan. Kita tidak bisa anggap remeh, saudara. Salahkah gereja Tuhan memberi tempat bagi remajanya, bagi anak mudanya? Memang gereja Tuhan harus menjawab itu. Kebutuhan seluruh lapisan jemaat Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, sampai kepada lansia. Tetapi yang jelas, begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Dia memperlengkapi kita, dan untuk memperlengkapi orang kudus, dia harus sediakan ini 5 jawatan ini. Dia harus sediakan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Dan ini harus ada di dalam jemaat Tuhan. Bukan berarti di dalam jemaat ada seorang nabi, bukan. Jawatan, pelayanan kenabian, pelayanan rasuli, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan, pelayanan sebagai pengajar-pengajar. Ini harus ada di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan, supaya orang-orang kudus ini diperlengkapi. Ini perlu kita pahami. Sebab kalau ini tidak terjadi, jangan lupa, setiap pribadi ini tidak akan pernah bertumbuh, dan berarti himpunan orang-orang lemah yang berhimpun ini, yang disebut gereja Tuhan, ini dengan sangat mudah terbawa arus, terbawa angin. Ini. Mari kita renungkan. Jadi disinilah kita memahami gereja bukan hanya tempat sekedar kita kebaktian dan kita rasa lega karena hari Minggu kita sudah ibadah, walaupun hari-hari lain tidak. Ada orang juga yang sangat fanatik, dia gelisah kalau tidak datang ke kebaktian hari Minggu. Tapi dia tidak pernah gelisah kalau dia tidak datang di kegiatan-kegiatan lainnya. Ini juga aneh, saudara. Ini roh hari Minggu. Ya.
Ya, ada. Kembali kepada ayat yang kita baca. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Pertanyaannya, untuk apa orang kudus diperlengkapi? Ada pada ayat itu. Ulangi, ayat 11. Ayat 11, ya. Tidak kasih tanda di situ karena kita tidak akan pindah di tempat lain. Kita akan secara fokus dalam Efesus 4 ini. Ayat 11, 2, 3. Untuk untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tujuannya apa? Bagi pelayanan. Kalimat terakhirnya sesudah bagi pelayanan apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap pribadi ini diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, Tuhan sediakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tujuan apa? Bagi pelayanan. Untuk apa pelayanan ini harus dilengkapi, orang kudus ini diperlengkapi dalam pelayanan? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau tidak, tubuh Kristus akan roboh. Jadi kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Selain daripada kebenaran firman Tuhan, tidak hanya untuk persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Karena yang akan kita hadapi ke depan gereja Tuhan pada akhir zaman bukan lagi persoalan hidup sehari-hari, tetapi ada banyak hal yang akan diperhadapkan kepadanya. Apalagi bagi mereka yang tertinggal, yang tidak mengalami keangkatan. Saudara, mari kita lihat. Kalau orang-orang kudus ini, saudara dan saya, tidak diperlengkapi tubuh dalam pelayanan, maka segala yang tidak benar akan terjadi dalam gereja itu, dan tubuh Kristus tidak bisa terbangun. Gereja roboh. Nah, pertanyaannya, memangnya saya harus melayani? Saya tidak perlu melayani. Jadi saya tidak perlu diperlengkapi. Yang perlu bagi saya masuk gereja dengan setia. Saya pergi ibadah dengan setia. Dan saya juga aktif di kategorial. Cukup. Alkitab tidak pernah menetapkan seperti itu. Mari kita buka 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sudah dapat? Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sangat jelas bahwa setiap orang percaya, orang kudusnya Tuhan, setelah diselamatkan, setelah menjadi orang percaya, setelah menjadi anak Tuhan, mutlak ditetapkan oleh Alkitab harus melayani. Karena mereka juga sekaligus menjadi imam-imam Allah. Tidak ada paksaan, tetapi harus melayani. Bisa saudara nangkap kalimat ini? Tidak ada paksaan, tapi harus melayani. Dalam arti kata, pada saat kita sudah menjadi orang percaya, kita jadi imam bagi Allah. Imam-imamnya Allah. Imam identik dengan pelayanan imamat. Kerajaan imam-imam, imamat rajani artinya kerajaan imam. Jadi setiap orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus, anggota tubuh itu melekat pada tubuh di jemaat lokal dan berfungsi itulah di dalam pelayanan. Nah, oleh karena orang-orang percaya ini adalah imam-imam yang melakukan imamat dan kerajaan imam-imam yang identik dengan pelayanan, mereka mutlak dilengkapi. Makanya setiap orang percaya juga harus merubah paradigma maupun mindsetnya tentang apa itu pelayanan. Gereja sangat berdosa kalau tidak memberikan pemahaman kepada jemaat Tuhan tentang apa itu pelayanan. Dan gereja sangat berdosa ketika menempatkan orang-orang di dalam pelayanan tanpa bersedia dilengkapi. Dan itu banyak dilakukan oleh gereja Tuhan. Banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hanya melihat hal-hal fisik, hal-hal materi, hal-hal dunia, dan kemudian mereka orang-orang kudus yang harus dipersiapkan dan dilengkapi untuk pelayanan bagi pertumbuhan tubuh Kristus, mereka tidak melakukannya. Saya masih ingat waktu masih remaja, itu mindset gereja tempo dulu dan sampai sekarang masih ada mindset hamba-hamba Tuhan. Begitu sudah lihat orang sudah setia barang 3 bulan beribadah, mulai didekati dan ditawarkan pelayanan. Dan apa yang terjadi? Waduh, kita dengar nganape suara Frans bagus sekali. Sudah bantu-bantu di kor. Nah, itu cara gereja. Dosa itu, saudara. Oh, kita lihat nganape bagus sekali, ngana puja bermain. Kalau tempo dulu orang bilang, bah kerembangan, bah keroncong. Nanti bantu-bantu di gereja. Memangnya Tuhan perlu dibantu. Nanti bantu main di musik. Nah, ini orang-orang yang tidak diberikan pemahaman bahwa mereka adalah imam-imam dan mereka perlu diperlengkapi, dan yang memperlengkapi itu banyaknya orang berantri mau memperlengkapi. Saya masih ingat, dan ini terjadi. Saya tadinya tidak pernah tahu bahwa sederet pemain musik itu dalam satu tim di salah satu gereja.
Tukang tiup saksofon ternyata dari iman yang lain. Dan belum pernah terima Yesus. Dan belum pernah menjadi orang percaya. Dia pemain naik klub, tapi karena pintar main, ditemukan di sana dan dibayar. Dan kemudian dia main di gereja memang jago. Pertanyaannya, siapa yang ketemu dia di naik klub itu? Ya majelis, pengurus gereja. Itu pertemuan. Begitu saya tahu, saya katakan kasih turun. Kamu layani dia sampai terima Yesus. Tidak terima Yesus, tidak usah sewa orang. Memang enak didengar, tetapi hanya sampai enak didengar. Siapa yang salah? Apakah pemain itu yang salah? Tidak. Memang dia profesional, pemain bayaran. Dia tidak salah. Salahkah dia main di gereja? Tidak salah. Siapa yang salah? Gereja. Bukan cuma salah, dosa itu gereja. Nah ini saudara yang saya katakan, bagaimana bisa kamu pengurus gereja bisa punya pikiran seperti itu? Nah saudara, ini terjadi. Dan sampai sekarang hamba-hamba Allah masih banyak yang melakukan seperti itu. Bukan memperlengkapi orang-orang kudus, tetapi menggiring mereka di dalam pelayanan tanpa dibekali apa sesungguhnya pelayanan itu. Ketika dia orang terhormat di dunia, maka dia juga dijadikan orang terhormat di gereja, padahal belum dibimbing. Siapa yang salah? Bukan orang itu yang salah. Di dunia dia anggota DPR, terhormat, ketua lagi. Begereja di gereja, dia jadi ketua juga majelis, otomatis. Karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. Apakah harus seperti itu? Orang itu yang kasihan. Tidak bisakah seorang pejabat menjadi pejabat gereja? Bisa saja. Tetapi perlu dipersiapkan untuk diperlengkapi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selama pemahaman kita bukan kepada eklesia, maka kita akan tidak dapat menerima, melengkapi orang-orang kudus. Bulan lalu saya menghadiri pentabisan penluasan gedung gereja dan saya diberikan tugas, dipercayakan membawa firman. Maka Tuhan memberikan satu topik yang agak ekstrim. Dan itu saya bagikan. Apa itu topik? Gereja kamus ataukah eklesia? Gereja kamus ataukah eklesia? Apa itu gereja kamus? Baik kamus Purwadarminta maupun kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI sama definisinya. Gereja adalah tempat ibadahnya kaum Nasrani, tempat kegiatan ibadah. Berarti identik dengan acara, hanya acaranya acara rohani yang namanya ibadah. Berarti identik dengan tempat, identik dengan gedung. Kita butuh gedung, tapi gereja bukanlah gedung. Ini, saudara dan saya yang ada di dalamnya, itulah gereja Tuhan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan menyediakan. Ada pelayanan rasuli, ada pelayanan nabi, ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan penggembalaan, ada pelayanan pengajaran.
Ada orang yang ada juga yang mengartikan lain, tetapi sesungguhnya ini adalah jawatan, bukan jabatan. Sehingga tidak perlu seorang harus dipanggil rasul, seorang dipanggil nabi. Nabi Martino pasti dianggap sesat. Nabi Milka, Nabiyah. Nah, ini jawatan. Ketika seseorang punya pelayanan, masuk ke dalam pelayanan rasuli, berarti dia masuk di dalam 5 jawatan. Ketika seorang hamba Allah mempunyai pelayanan kenabian, maka dia masuk ke dalam 5 jawatan. Ketika seseorang hamba Allah memiliki pelayanan ber-PI, itu masuk dalam pelayanan 5 jawatan. Seterusnya. Dan 5 jawatan ini lah yang sering disebut traveling ministry. Apa itu traveling ministry? Pelayanan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, bukan jalan-jalan refreshing, bukan jalan-jalan cari angin. Artinya dia harus mengunjungi gereja Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang ada di dalamnya. Itu nanti satu saat baru kita bahas. Tetapi yang jelas kita fokuskan dulu ini. Orang kudus diperlengkapi oleh Tuhan. Mengapa orang-orang kudus ini harus diperlengkapi oleh Tuhan? Sebab dia juga tidak steril dari segala serangan kuasa si jahat iblis di dalam pelayanan. Dan ketika kita mulai berdiri di dalam pelayanan melayani Tuhan, apapun bentuknya yang Tuhan percayakan pada kita, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Perlu kita sadari, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan saudara anggap saudara menerima tamu lebih hina daripada yang berdiri di atas mimbar. Tidak. Kalau tidak ada yang punya senyum yang bagus di penerima tamu, orang juga tidak suka masuk di sini. Dan tidak ada orang yang mau lihat yang di atas mimbar menyanyi. Jadi sama mulianya, sama dia punya berkat. Nah, yang pergi berperang, kata ayat firman Tuhan, dan yang menjaga markas sama. Sebab kalau semua pergi perang, markas tidak dijaga, maka yang terjadi, markas direbut musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus diperlengkapi? Karena pelayanan kita tahu adalah peperangan rohani. Gereja saya tidak bisa paham, gereja mengapa begitu mudah dan tidak membimbing untuk mereka jemaat Tuhan bahwa ini adalah peperangan rohani. Dari tempat-tempat di mana kita pelayanan, ada tempat-tempat yang sangat rawan daripada serangan kuasa si jahat. Mari kita renungkan. Dan itulah sebabnya mengapa kita tiap-tiap pribadi ini harus diperlengkapi oleh Tuhan. Baik, sekarang kita menuju kepada ayat yang ke-13. Itu ada goal yang harus dicapai. Sampai, ya, ayat 13 kita baca. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sampai sini dulu. Saya masih ingat ketika pemuridan mulai ditanamkan di gereja ini, menimbulkan gejolak. Karena umumnya kami tidak bisa salahkan, karena tidak ada pemulihan tanpa gejolak. Gejolak apa? Karena dari sejak dahulu kala gereja itu sudah jalan secara tradisi. Pokoknya ibadah, pokoknya ibadah. Memang dari dahulu kala gereja juga melakukan yang namanya Bible study. Dulu belum disebut dengan Bible study. Sekarang anak muda lebih sering memakai bahasa Inggris kan, Bible study. Dulu bukan Bible, Babel. Ya, Bible study. Bagaimana Bible study ya? Begitu dulu. Itu Holland Spraken, bahasa Belanda. Nah, saudara, tetapi yang diajar itu adalah apa? Yang diajar adalah kitab-kitab. Materi di sekolah Alkitab dan materi di sekolah teologia, itu yang diajarkan kepada jemaat. Jemaat tidak butuh itu. Oleh karena itulah jemaat kemudian dipenuhi dengan pengetahuan Alkitab. Akhirnya jadi orang Parisi, cuma tahu Alkitab, bahkan bisa baku bantah di antara sesama, di antara perbeda denominasi. Sehingga mendatangkan pertikaian dan oikumenis sulit tercipta. Dan ada denominasi tertentu yang sangat mahir dengan akhir zaman. Dia boleh duduk berdebat dan dia menang membahas akhir zaman atau eskatologi. Tetapi anehnya orangnya sendiri tidak lahir baru. Saya ingat waktu masih sekolah Alkitab, saya antar teman saya pada hari, bukan antar, sama-sama pergi ke rumahnya bertepatan lagi libur. Di rumahnya ada dia punya om, jago Alkitab. Begitu dia di kami ini dari sekolah Alkitab, dia langsung kasih duduk. Dan kemudian dia mulai jelaskan. Dia mulai jelaskan panjang lebar tentang akhir zaman sambil baisap. Kenapa? Bayangkan saudara, dia baca Alkitab, dia selidiki Alkitab, dan yang menemani dia bukan Roh Kudus, Rokok Kudus. Dibahas sejarah akal pikiran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang sudah terjadi. Padahal ketika kita kembali kepada firman Tuhan, apalagi yang tadi kita baca dan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Mungkin perlu saya tulis, saya hapus saja ini yang sudah dijelaskan. Ya, yang tadi itu nabi, rasul, nabi dan lain sebagainya, 5 jabatan sudah. Sekarang ayat berikutnya berbicara tentang kesatuan iman. Apalagi? Pengetahuan, ya? Apa? Pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang Yesus. Apalagi? Kedewasaan penuh. Apalagi? Ya. Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saya akan jelaskan sesuai waktu yang ada supaya kita mengerti, tidak perlu dikejar-kejar. Oke?
Mari kita perhatikan. Kita semua yang duduk ini ada ratusan orang. Apakah kita sudah mencapai kesatuan iman? Ratusan orang di satu gereja yang sama, di materi pemuridan yang sama, doktrin yang sama, dan pemberitaan firman yang sama, ajaran yang sama, dari sumber yang sama. Pertanyaannya, tapi apakah ratusan orang yang duduk ini jebol sebentar lagi sudah sampai kepada kesatuan iman? Belum. Kalau kita sudah sampai kepada kesatuan iman, segala ketetapan firman hanya itu yang kita lakukan, tidak ada lain. Tapi apa yang terjadi? Bukankah masih banyak tahayul di antara saudara masih pegang? Bukankah masih banyak adat istiadat kafir yang saudara masih pegang? Sehingga saya selalu katakan, ujian iman yang sejati adalah pada saat pernikahan dan pada saat kedukaan. Berarti belum. Nah, itu sebabnya untuk mencapai ini harus ada pelayanan dari 5 jawatan. Kalau hanya pelayanan penggembalaan, saudara tahu, kalau saya berikan bahasa yang sederhana, selalu memaklumi. Itu pelayanan pastoral. Itu sebabnya banyak gembala-gembala yang kemudian pada akhirnya terjebak dengan mengkompromikan dosa karena sangat memaklumi. Itu sama dengan pelayanan seorang bapak dan pelayanan seorang ibu atau pelayanan orang tua kepada anak-anaknya. Tapi apa perbedaan dengan guru yang ada di sekolah dengan papa mama yang ada di rumah? Sama-sama mendidik kita, tapi cara didikannya beda. Ada malah orang tua berkata seperti ini, aduh kita lihat kita punya anak kasihan sekali, siksa sekali. Orang lain musinya senang-senang, dia umur seperti itu harus belajar sampai bagaimana rupa. Saya berpikir, aduh so syukur itu anak sadar mau belajar sampai begitu rupa, tapi orang tua lagi bilang, aduh kasihan, musinya dia main-main, DP umur itu untuk dia bermain, tapi dia belajar begitu rupa, ini sekolah juga talalu. Ini saya berpikir, ini orang tua model begini, kalau sudah DP anak sudah memeng, dia tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 1 tambah 1 sama dengan tetap 1. Tidak bisa, saudara. Ada yang seperti itu juga. Saya pernah temukan. Ada juga bapak juga yang seperti itu. Ada juga bapak yang lebih lembut dari hati ibu. Aneh juga. Saya tidak tahu apa memang betul ini bapak punya hati lembut atau memang tidak mau pusing. Ya sudah, kalau nggak tidak mau pusing, sudah, tidak usah bikin saya. Ngana bikinkan surat minta izin di sekolah. Coba bayangkan, dia tidak mau terlibat dalam dosa, dia suruh istri bikin surat. Ya, nah saudara, ini bisa saja, ini bukan bisa saja, ini yang sudah terjadi. Tapi coba apa yang terjadi ketika kita ketemu dengan guru, mulai dari SD sampai di perguruan tinggi. Malah yang sudah yang sudah di perguruan tinggi setengah mati kejar-kejar dosen kan. Nanti kita ketemu di sana, dia pergi lagi di sana, sampai di sana dia kejar. Kenapa? Nah inilah kenapa disediakan pengajar-pengajar, guru-guru. Dan ini gampang diingat. Ingat saja telunjuk jari ini gampang. Ini rasul.
Ini nabi. Kenapa nabi? Ini apa? Nabi itu langsung tunjuk, langsung menyatakan. Langsung. Ya. Ini penginjil. Bukan berarti dia lebih tinggi. Dan kemudian ini gembala. Kenapa dikatakan taruh di jari manis? Ada dia jari manis, gembala manis. Sampai suka berkompromi, seringkali cenderung kompromi dengan dosa karena berusaha untuk mengerti dan memaklumi kemanusiaan orang. Ini guru. Kenapa ditaruh di sini? Ini korek DP telinga supaya dengar baik-baik. Jadi inilah yang terjadi, kesatuan iman. Nah, sekarang kita kembalikan pada diri kita. Apalagi bagi kita yang sudah melayani. Sudah ada kesatuan iman? Kalau belum ada kesatuan iman, berarti masih perlu diperlengkapi. Pengetahuan yang benar. Saudara, jangankan jemaat Tuhan tentang kesatuan iman. Sampai detik ini, gereja sedunia, bahkan gereja di negeri kita sedang berjuang tentang apa yang namanya keesaan gereja. Sudah terwujud? Sampai ini hari belum. Istilah-istilah boleh dipakai, tetapi sampai hari ini belum mencapai itu. Kesatuan iman itu baru satu, baru hal yang pertama. Itu sebabnya sampai hari ini kita tahu ada sekian banyak denominasi. Yang lain mengatakan baptisan begini, yang lain mengatakan baptisan begitu, yang lain mengatakan tidak ada baptisan api, yang lain mengatakan begini. Bahkan ketika kami menyusun doktrin GPPS, ini jangan, tidak usah jauh-jauh. Yang hadir itu, yang berdebat secara teologis itu adalah hamba-hamba Tuhan GPPS. Toh ada banyak yang harus diperdebatkan sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa? Karena masing-masing punya pemikiran sendiri. Itu adalah satu pembahasan yang berkepanjangan. Dan ketika ada perubahan terjadi, itu pasti menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena mindset paradigma yang lama itu masih tetap dipegang. Dulu kaum Pentakosta sangat bangga dan sangat sombong dengan istilahnya sendiri yang mengatakan full gospel. Apa itu full gospel? Injil sepenuh. Yang lain itu bukan Injil sepenuh. Tapi ternyata masih banyak juga yang harus dipulihkan. Dan banyak hal-hal yang harus dipulihkan di dalam Pentakosta. Bahkan cukup lama kalangan kita tidak paham apa itu terima Yesus. Syukur kebenaran firman itu dapat diterima. Sehingga di kalangan kita mengadakan pelayanan terima Yesus. Apa yang sudah terjadi tempo dulu? Yang penting orang masuk kebaktian 3 bulan, so langsung bisa jadi anggota. Dan orang itu juga sudah menganggap so itu gerejanya. Tanpa Kristus di dalam hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu dilengkapi pengetahuan yang benar.
Kalau ada kata pengetahuan yang benar tentang Yesus, berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Dan ini banyak terjadi dan ada di mana-mana. Ada yang hanya mengakui Yesus saja. Only Jesus. Bukan Tritunggal. Pokoknya Yesus saja. Dan ada juga yang mengatakan Yesus hanya manusia. Ya bukan Allah. Banyak sekali. Nah, kalau kita tidak diperlengkapi, ini bahaya, saudara. Ini adalah prinsip dasar iman Kristen. Ini adalah fondasi di mana di atasnya bangunan tubuh Kristus dibangun. Ini adalah akar di mana dia harus mendalam dan kuat kokoh. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperlengkapi pada kita. Kalau ini sudah ada, dasar-dasar ini sudah kita miliki, baru kita bisa bertumbuh pada kedewasaan. Tetapi kemudian kita temukan ternyata bukan hanya sekedar kedewasaan, tapi di sini dikatakan apa? Kedewasaan penuh. Umur berapa orang dianggap dewasa? Kalau kita bicara umur gampang dijawab. Tapi apakah umur itu menentukan kedewasaan? Sebenarnya ya. Tapi secara fakta yang ada, umur tidak menjamin seorang sudah dewasa. Anak kecil saja kita katakan, nan tua. Padahal masih kecil. Nah, bayangkan kalau anak umur 2 tahun kayak Jeden, kita bilang nan tua, sementara yang sota tua-tua sendiri belum nan tua. Itu bagaimana? Nah, kedewasaan penuh ini, saudara, adalah kematangan. Sudah matang. Dan itu teruji. Tidak bisa kita langsung memberikan suatu label pada seseorang. Oh, sedewasa dia. Tidak. Kedewasaan penuh itu adalah matang. Dan akan teruji di dalam setiap realitas hidup yang sedang dia hadapi. Apakah dia hadapi dengan kedewasaan penuh atau setengah dewasa? Bahaya nih kalau setengah dewasa. Kalau setengah dewasa itu apa? Baru mau dewasa, puber, baru berubah suara, selamat malam. Itu gejolak emosionalnya itu tidak stabil. Nah ini. Tapi kalau orang sudah matang, kedewasaan penuh, inilah. Itu sebabnya dikatakan tingkat pertumbuhan itu untuk menuju kepada kedewasaan penuh ada tingkat pertumbuhan. Dan tingkat pertumbuhan kedewasaan penuh ini dikatakan sampai kepada kepenuhan Kristus. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Menghadapi setiap masalah. Apakah kita sudah hadapi seperti Kristus hadapi? Masih jauh kan? Bagaimana cara Kristus menghadapi? Ya kita baca Alkitab. Yesus juga pernah capek. Yesus juga pernah haus. Yesus juga pernah marah. Tapi dia menghadapinya di dalam kebenaran.
itu bisa kita capai jika kita sudah memiliki dasar-dasar teguh ini. Olehnya Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, karena kita perlu dibentuk, kita perlu diperlengkapi. Sampai di sini kita renungkan betapa luar biasa perhatian Tuhan atas hidup kita. Karena kita baca ayat berikut. Ayat 14. Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kematangan ini membawa gereja Tuhan menjadi kuat, menjadi kekuatan rohani. Dan kalau setiap pribadi sudah menjadi kekuatan rohani, itu dalam bahasa yang umum, dia menjadi berkat bagi siapapun juga. Ia bukan lagi kanak-kanak, bukan, tetapi dia adalah orang dewasa. Tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Perhatikan lagi, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Seringkali yang membuat kita terombang-ambing adalah masalah-masalah hidup kita sehari-hari yang kita hadapi dalam berbagai bentuknya. Pribadi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan banyak kali kita hanya fokus dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ada saatnya, tanpa kita duga, karena kita sedang menghadapi problem, dan problem yang kita sedang hadapi entah apa saja, entah rumah tangga, keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan, kita pasti butuh jawaban. Dan pada umumnya kita menginginkan jawaban yang segera. Nah, ini yang bahaya. Karena dalam kondisi seperti ini, kita akan menjadi sangat riskan. Kita sederhana saja, tidak usah terlalu jauh. Ketika seseorang sedang mengalami sakit penyakit yang berat dan tidak ada jawaban untuk pengobatan secara medis, dengan sangat mudah dia bisa pergi ke dukun. Apalagi kalau ketemu ini gembala manis, dan gembala manis ini tidak memahami tentang apa itu pedukunan. Gembala manis ini tidak memahami bahwa orang yang bermain-main dengan kuasa gelap terkutuk 120 tahun sampai 160 tahun ke depan. Dia tidak tahu. Maka dia memaklumi. Siapa yang memaklumi? Gembala manis. Dulu, tempo dulu, waktu masih kecil saya ingat tuh ada nyanyian tempo dulu. Gembala manis selalu. Nah itu. Nah saudara, ini begitu juga hal-hal yang lain. Tidak usah jauh-jauh saudara. Seorang pemudi datang pada waktu tempo dulu.
minta petunjuk. Om, bagaimana ini? Ada orang yang naksir. Ya puji Tuhan. Anak seorang majelis gereja. Setelah dia konseling dan menyatakan siapa yang naksir padanya, ternyata yang naksir padanya itu orang pelaki. Hah? Jangan kalau begitu. Orang punya bukan anak punya. Tapi dia mengeluarkan komentar yang mengejutkan. Tapi mama so bilang jangan dengar itu suara pendeta, Ngana boleh pergi di sana, kasih tahu, tapi jangan dengar DPP. Apa dia bilang? Bayangkan saudara, istri majelis boleh berkata begitu kepada anaknya. Dan ternyata dia lanjut. Dia lanjut kawin dengan orang pelaki. Resmi lagi. Lebih hebat lagi, ada gereja yang memberkatinya. Silakan enggak. Kenapa? Gembala manis selalu ku turut. Ini cilaka saudara. Ya mau apa? Karena tidak bisa di sini, akhirnya dia pindah. Anak majelis gereja. Bukan cuma anak majelis gereja, anak perintis gereja. Dan apa yang terjadi? Ya memang benar. Dia jalani, dia punya rumah tangga. Tapi pada akhirnya juga pisah. Saudara, problem yang kita hadapi, kita butuh jawaban. Problem bisnis yang kita hadapi juga kita butuh jawaban. Dan hidup di akhir zaman, dengan masa-masa yang akan terjadi yang telah Tuhan tetapkan di dalam Alkitab, tidak mudah kalau kita tidak dilengkapi. Untuk sementara kita anggap aman semua, tidak ada apa-apa yang terjadi. Apalagi menjelang masa pemerintahan antikris yang akan muncul sebagai Mesias palsu, penyelamat dunia secara palsu. Berarti sebelum itu terjadi, kemerosotan dalam segala sesuatu itu sampai ke titik nol, bahkan mungkin minus sekian, akan melanda dunia. Sehingga kesukaran yang luar biasa menimpa seluruh negara di dunia. Sehingga setiap negara membutuhkan pertolongan. Baik dari segi politis, segi keamanan, segi agama, segi ekonomi. Sederhana. Di saat masa sukar bentuk apapun, itu sama dengan orang yang mau tenggelam. Kalau boleh dia apa saja, dia langsung tangkap, dia pegang erat-erat. Kalau kita tidak dilengkapi, terombang, bukan cuma terombang ambing. Terombang ambing. Saudara, kita tidak sulit mengerti terombang ambing karena kita kota pantai. Kita tahu itu apa itu ombak, gelombang dan terombang ambing. Ini. Akhir oleh apa? Oleh angin-angin pengajaran. Yang dilakukan oleh siapa? Kalau untuk sementara waktu sekarang ini masih muda mengenal sesat atau tidak sesat. Karena gereja hanya menekankan janganlah okultisme ya, tidak boleh okultisme, tidak boleh okultisme, tidak boleh okultisme. Sehingga jemaat Tuhan menjaga dirinya tidak berkompromi dengan okultisme, dengan segala hal-hal yang ada unsur setan di dalamnya. Tapi saudara ingat apa kata ayat firman Tuhan? Angin-angin pengajaran. Berarti akan ada banyak angin-angin pengajaran Kristen yang sesat akan muncul. Dan itu sangat mudah untuk diterima oleh orang-orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena bukan lagi bicara okultisme, tapi bicara tentang
pengajaran-pengajaran sesat. Bukan lagi okultisme tetapi kult. Dan saudara tahu, sangat mudah untuk diikuti oleh orang-orang Kristen sendiri, karena Alkitab sudah menulis, dia muncul di antara kita, kata firman. Keluar. Jadi gereja akan melakukan ajaran-ajaran palsu, kata firman. Bukan saya mengatakan, ada tertulis. Terus kalau pemahaman kita, mindset kita bahwa gereja hanya sekedar tempat ibadah, sekedar tempat untuk menjawab masalah melalui doa, melalui khotbah, maka dengan sangat mudah kita dipermain-mainkan. Dan sudah mulai terjadi di mana-mana. Kita tidak akan mengeluarkan kata-kata penghakiman untuk si A, si B, si C sesat, tetapi berdasarkan kebenaran firman, dan kita tekuni firman, belajar firman, kita sendiri bisa paham sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Baik, kita lihat dan apa yang terjadi dikatakan di sini, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi di sini kita dapat memahami, gereja Tuhan harus berhati-hati. Jemaat Tuhan harus berhati-hati. Karena dikatakan kelicikan mereka yang menyesatkan dan permainan palsu manusia. Kita sudah bisa menangkap tawaran-tawaran apa ini. Pernahkah saudara beli barang, satu produk barang yang ditawarkan dengan begitu manis, dengan begitu bagus, penjelasan dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya itu adalah kelicikan? Itu sama juga dengan orang-orang yang pergi ke Holy Land. Dibawa pergi untuk ke tempat pabrik minyak wangi. Dan hampir semua orang dibawa di sana. Kami sebenarnya sudah diingatkan oleh teman jangan memang pernah beli minyak wangi. Dan kami dibawa pergi. Rame-rame beli. Dan ada yang langsung bawa pulang, selamatlah dia. Tapi yang diorder kemudian diantar ke hotel, begitu sampai di Indonesia, solain DP bau. Kenapa? Jadi kalau mau beli, langsung beli di tempat. Jangan bawa order, baru, oh iya, dan order saja dulu, nanti kami antar. Nah, yang diantar itu solain. Makanya itu, tour leader kami berkata, di sini ada pencuri suci. Artinya, pencurian yang dilakukan di tanah suci. Bayangkan saudara, pencuri suci. Rupanya kalau orang mencuri di tanah suci dan menipu di tanah suci tidak dosa, ya? Nah, itu hanya salah satu contoh. Jadi saudara rame-rame beli. Memang saya tidak beli karena kan mereka mengatakan, oh pimpinan pemimpin nanti dapat bonus. Dapat bonus, ya kita tunggu saja DP bonus. Sampai sekarang DP bonus kita tidak bisa pakai, DP bau lain. Ya, dikasih ini Pak Pendeta punya. Bayangkan Pak Pendeta juga rela dia kasih. Ini padahal isinya tidak tahu. So narwastulah, so apalah segala macam. Nah, saudara, dalam arti kata kita juga sering mengalami hal-hal seperti itu di dunia nyata. Ditawarkan dengan siasat. Ini sama dengan kelicikan yang menyesatkan. Akankah kita tolak kalau ada sesuatu jawaban yang sangat begitu mudah untuk kita terima secara instan? Tentu kita tidak akan tolak. Jadi ini pergumulan kita di akhir zaman, saudara. Makanya dikatakan dalam ayat 15 kita baca, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, dengan teguh berpegang pada kebenaran. Bisakah saudara menangkap ini ayat bahwa ini bukan pergumulan biasa?
Saya ingat ketika ibu saya dipanggil pulang ke rumah bapak. Di dalam rumah itu ada yang kami semua satu rumah sudah di dalam Kristus. Tapi keluarga lainnya tidak ada di dalam, belum di dalam Kristus. Jadi gereja melayani mulai daripada kehidupan hiburan, pelepasan jenazah sampai kepada pemakaman. Pada saat itu datang keluarga ngamuk-ngamuk. Kenapa? Mesti disambayang. Kenapa? Karena mereka masih terbiasa dengan sembayang cara mereka pakai hiyo. Kami anak-anak tidak sependapat dan tidak mau menerima. Dan yang jadi sasaran kakak saya yang tertua yang sudah almarhum yang perempuan itu ditampelin, dipukul. Belum pernah ada keluarga yang berbuat seperti itu. Kami tetap bertahan, tidak. Nah, berpegang teguh pada kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita sudah harus mulai latih. Sebab pada akhir zaman berpegang teguh pada kebenaran itu semakin tidak ringan. Semakin tidak ringan. Karena yang kita hadapi bukan hanya adat istiadat, bukan. Lebih daripada itu. Kita akan berhadapan dengan segala hal-hal dunia. Jadi berpegang pada kebenaran bukan hanya hubungannya dengan menyembah berhala atau tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita banyak kali berdusta? Bukankah banyak kali kita membuat kwitansi fiktif? Kenapa? Karena kita tidak berpegang pada kebenaran. Jadi tidak usah dulu ujian dalam bentuk penyembahan berhala, tetapi dalam hidup sehari-hari kita harus berpegang pada kebenaran, karena itu melatih diri kita untuk memiliki satu integritas di hadapan Allah, bahwa kita hidup dan berpegang pada kebenaran dalam hidup sehari-hari. Dan itu yang akan menolong kita menjadi karakter atau gaya hidup kita. Dan pada akhirnya dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, artinya tiap-tiap orang percaya menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kembali muncul tentang kemandirian, membangun dirinya. Yudas dalam kitab Yudas menulis, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling kudus. Jadi bagaimanapun pertumbuhan pribadi itu harus terjadi. Jangan kita menjadi batu sontohan untuk orang lain. Tapi kita juga tidak boleh menjadi korban batu sontohan oleh orang lain. Karena kehidupan rohani kita sangat bersifat pribadi. Dan masing-masing dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan kualitas diri kita. Ada hal-hal yang keterkaitan dan keterhubungan satu dengan yang lain. Baik sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai teman, dan lain sebagainya. Tapi masih ingatkah saudara nyanyian tempo dulu, nyanyian akhir zaman, nyanyian perpisahan? Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Allah menghukum dunia. Suami dan istri bukan bercerai, tercerai.
kakak dan adik tercerai, dan yang lain-lainnya tercerai. Kenapa? Alkitab sudah mengatakan, ada 2 orang di ladang, satu dibawa, diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada orang yang sedang ada di dalam pabrik anggur, penggilingan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Jadi jangan kita menjadikan orang lain lemah. Dan kita juga tidak boleh lemah karena orang lain. Kita harus tangguh, kuat, tegar, kokoh, kuat, bertumbuh. Karena ini sangat bersifat pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh ekstrim, tetapi bijak. Tetapi dalam kebijakan, prinsip iman adalah prinsip iman. Sungkanisme, puhoise itu tersendiri. Itu hanya secara hubungan, menjaga hubungan sosial. Tetapi puhoise atau sungkanisme tidak boleh menghancurkan prinsip iman. Karena kita akan bertumbuh. Dan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan menjemput gerejanya. Saya tidak katakan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Nanti karena saudara selalu orang bilang Tuhan Yesus mau datang, selalu berpikir itu kiamat. Bukan. Tidak lama lagi Tuhan akan segera datang menjemput gerejanya. Dan gerejanya akan disingkirkan. Dan kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian tempo dulu, swing biasa. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Amin Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kaum wanita sendiri nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Amin, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kaum laki-laki mari nyanyikan pujian ini. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan.
berlindunglah dalam sabda. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Zaman sekarang, Amin. berjagalah. Haleluya Yesus. Haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan pengasihan. Kami boleh belajar daripada kebenaran firman. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman Allah dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sekedar beribadah, tapi kami mau dilengkapi dengan segala kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Amin. Kiranya Tuhan Engkau pilih kami semua. Roh Kudus bekerja dan memulihkan dan merubah paradigma kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang percaya yang tangguh, tegar, kokoh, kuat pada akhir zaman ini, Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan Engkau tilik setiap jemaat Tuhan. Bawalah kami kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan kiranya Tuhan tolong bagi jemaat Tuhan yang belum melayani Tuhan, yang belum menjadi imam-imam, Tuhan Roh Kudus sendiri bekerja lebih jauh. Amin. Tuhan Roh Kudus sendiri yang memberikan pemahaman dan pencerahan, Amin. supaya mereka tidak hidup sia-sia dan bergumul untuk hal yang sia-sia hanya sampai ke batas hidup di dunia ini. Tapi apa yang telah Engkau berikan bagi kami, apa yang telah Engkau percayakan pada kami boleh lakukan. Kami boleh layani Engkau Tuhan dengan apa yang kami dapat kerjakan. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang telah melayani. Mungkin ada yang lemah, ada yang sudah tidak kuat berdiri, ada yang tidak tahan dengan segala serangan-serangan balik iblis. Tuhan tolong supaya mereka boleh menutup setiap celah yang ada pada mereka dan ditutup oleh kuasa darah Yesus Kristus. Mohon Tuhan kiranya kemurahan dan pengasihan, kuatkan, teguhkan kembali, bangkitkan setiap pribadi, untuk kami boleh memakai waktu yang tinggal sisa ini dalam hidup kami, untuk kami melakukan segala apapun yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Sempurnakan segala pelayanan kami, Amin. dan lengkapi kami lagi, lebih lagi dan lebih lagi, sampai kami menjadi pribadi yang matang, pribadi yang penuh dengan tingkat kepenuhan Kristus memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon pembelaan-Mu Tuhan daripada segala ronrongan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, yang selalu mau meronrong, menjatuhkan, melemahkan, mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melawat dan memberkati kami. Amin. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian ini dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Zaman sekarang Berjagalah
menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 November atau ya tanggal 25 November bulan ini, pada akhir bulan ini, Ketua Majelis Daerah akan menghadiri Natal di Pos PI GPPS Tengkeulu. Ya, susah bacanya ya. Tengkeulu. Yaitu sebuah desa yang berada di suku Laude, di suku terasing atau suku terpencil. Ada pos PI yang sudah dibuka oleh GPPS Jemaat Bondoyong, dan puji Tuhan di sana sudah ada yang menyerahkan tanahnya untuk dibangun gereja. Juga di sana kurang lebih ada 80-an anak-anak sekolah minggu di sana. Dan juga jemaat Tuhan yang selama ini sudah dilayani oleh GPPS Bondoyong. Maka pada tanggal 25 November, karena biasanya Desember semua sibuk dengan Natal, jadi Natal mereka duluan. Dan sepertinya mungkin ini lebih cocoknya, karena memang bukan tanggal 25 Desember Tuhan Yesus lagi, tapi juga bukan 25 November. Mungkin tanggalnya dikasih 2 bulan yang masih bisa. Ya. Jadi diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian yang layak pakai. Nanti akan diantar, dan juga pakaian yang layak pakai untuk anak-anak sekolah minggu dan pakaian dewasa. Jadi anak-anak yang banyak di sana. Ya, juga pakaian dewasa. Ukurannya maksimal M. Jadi ya M, ada M kecil, ada M besar kan? Ada juga L tetapi L kecil. Ya, saudara boleh mengantarkannya ke kantor gereja. Ya, jadi masih ada beberapa minggu persiapan. Nanti saudara tolong siapkan itu supaya nanti dari majelis daerah yang akan ke sana sudah siap akan partisipasi kita. Pakaian yang layak pakai, yang saudara mungkin sudah tidak suka pakai, ya, jadi bukan namanya pakaian bekas. Kalau pakaian bekas juga itu biar bolong 38 biji bolong yang bekas juga. Ya, pakaian yang layak pakai. Ya, jadi kalau modelnya suka tinggalan, ya biarlah di sana mereka pakai model baru. Ya, kita bagikan itu. Kemudian ada undangan Natal juga dari suku Wana di Wana. Ya. Jadi itu undangan ditujukan khusus kepada Kombala. Silakan pengurus Kombala segera membahasnya dan mempersiapkan ini. Bisa lewat darat, bisa lewat udara. Jadi silakan mengaturnya dan silakan berkoordinasi dengan Bapak Oregi di Bethlehem. Sudah siap untuk itu sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Natal, seluruh kegiatan Natal semua kegiatan Natal yang diadakan sebelum tanggal 25, mohon maaf kami tidak bisa menghadirinya karena kami tidak ada. Saya dengan Ibu Gembala tidak ada di Kota Palu karena
ada keluarga yang mengajak kami untuk mengadakan perjalanan ke Korea Selatan. Jadi sekitar tanggal 10 kami tinggalkan Palu, nanti balik tanggal 23. Nah, jadi 24 tiba di sini Palu kembali untuk berhari Natal dan juga bertahun baru dengan saudara. Untuk kami, ya, jadi doakan juga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ibadah Natal di cabang-cabang yang ada. Mari saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Zaman sekarang kita nyanyikan satu kali dan kita terima berkat. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai